Halo semua, balik sama gue di channel FPL 62. Di video kali ini gue akan membahas mengenai Game Week 14, dimana tinggal 2 minggu lagi nih sebelum kita ketemu sama World Cup. Jadi jangan kemana-mana, nonton terus video sampai habis, dan buat yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dulu. Halo guys, jadi apa kabar kalian semua? Udah lama banget gue gak bikin video. Gue 2 minggu kemarin gue live, dan bahkan ada sama 1 minggu gue gak keluarin video ya. Tapi gue nge-tweet thread. Dan buat kalian semua yang belum follow Twitter gue, langsung aja follow di @fpl62_, karena di sana lu bisa ngeliat juga final tim gue untuk game week tersebut. Dan juga kadang gue, ya mungkin gue akan share insight juga mengenai pemikiran gue mengenai FPL. Tapi di sini gue pastinya pengen mereview dulu tim gue di game week 13 kemarin, dimana pastinya gue mendapatkan panah merah yang jauh banget dari 26.000 ke 66.000. Dan gue dapet 46 poin, dimana rata-ratanya mungkin sekitar 50-an, gue agak lupa. Cuma jauh di bawah rata-rata FPL bahkan ya, bukan di rank gue doang. Jadinya terjun bebas ke 66.000. Dan dimana secara tim gue semuanya blank kecuali Haaland dan juga Mitrovic ya. Dan Andreas gue cadangin 10 poin, sayang banget. Dan gue jual Zuma waktu itu, dimana 2 minggu lalu gue jual Zuma yang gue pikir kayaknya dia bakal cedera waktu itu. Dan ternyata kemarin dia nyetak gol dan poinnya tinggi banget. Dan gue nggak dapet poin itu pastinya. Dan di sini kalau kalian lihat tim gue sebenarnya cukup template. Dan permasalahan kalau kalian bisa lihat di sini pastinya ada di KWP ya, dari Southampton, Walker Peters yang cedera merah dan cukup parah kayaknya. Tapi karena mungkin dia nggak akan turun harga yang cukup parah, dan gue belum punya pemain back yang gue rasa pingin gue beli buru-buru, jadinya gue nggak ada concern lebih lanjut mengenai transfer gue, yang pasti nanti akan gue bahas lebih lanjut di akhir video. Dan sekarang gue pasti ingin ngajak lu semua untuk ngeliat dulu fixture di game week 14 sampai game week 16. Nah oke, ini dia adalah fixture di game week 14 sampai game week 16. Karena kenapa gue kasih fixture game week 14 sampai 16 doang? Karena di game week 17 nanti itu adalah kita udah selesai World Cup, dan juga pasti kita dapat wild card ya. Kita dapat 1 kali wild card di antara game week 16 sampai game week 17. Jadi pastinya kita punya kesempatan juga untuk dead end tim kita di game week 16. Bagi yang belum tahu apa itu dead end itu adalah basically tim lu matiin gitu ya, jadi dimentokin aja gitu. Jadi udah nggak ada, kayak kalau lu pemain FPL biasanya kan lu pasti punya rencana transfer ya. Ini udah nggak ada rencana transfer, lu attack aja nih, lu serang semua. Lu ambil tim-tim yang punya fixture bagus sampai game week 16. Nah di sini udah ada beberapa tim yang menarik banget menurut gue. Udah gue merahin juga pastinya seperti biasa. Di sini ada Spurs sendiri menurut gue cukup menarik. Karena mungkin masih sedikit yang punya asetnya gue rasa, walaupun pasti udah ada yang punya Dyer, Kane, dua itu yang paling banyak gitu ya. Cuma gue rasa Son ini juga menarik dengan lawan Bournemouth di game week 14, Liverpool home di game week 15, dan juga 16 lawan Leeds. Nah walaupun Liverpool susah ya, cuma tetap aja di home dan ketemu Liverpool yang punya lini belakang yang sekarang yang agak sedikit shaky. Jadi gue lumayan senang dengan Son di game week 14 sampai 16. Apalagi kalau lu udah nggak percaya sama Liverpool gitu ya, misalkan nggak percaya sama Salah, lu bisa banget tukar Salah sama Son menurut gue, ataupun lu naikin ke Harry Kane yang di posisi forward. Nah kemudian berikutnya di sini Bournemouth juga menurut gue menarik di game week 15 sampai game week 16. Fixture cukup gampang. Ditambah lagi kalau kalian lihat di bawah ada Brentford dan juga Fulham, yang menurut gue pasti kalian banyak banget yang punya striker dari dua tim ini kan. Kayak Brentford kalian pasti punya Ivan Toney, kebanyakan dari kalian, dan juga Fulham ada Mitrovic. Dan Fulham ini susah udah di game week 15, 16 susah. Brentford ini susah di game week 16. Jadi dengan apalagi misalkan kalau kalian lihat di game week 14 ini Brentford dan juga Fulham masih gampang banget. Jadi saran gue hold aja Toney dan juga Mitrovic. Tapi berikutnya game week 15 kalian bisa banget tukar striker kalian Mitrovic, ataupun nanti di game week 16 Toney gitu ya, kalian bisa tukar ke Solanke, striker dari Bournemouth. Berikutnya selain Bournemouth, gue juga punya opsi menarik nih, yaitu dari West Ham yang fixture juga sama bagusnya di game week 15 dan juga 16, dan punya opsi lebih banyak. Ada Skamaka di sana, ada Bowen, atau bahkan backnya juga menurut gue lumayan oke. Dan ya sisanya menurut gue adalah tim-tim yang harus kita hindari ya, terutama kayak Chelsea, Aston Villa, Leicester, dan juga Southampton yang punya fixture susah banget di game week 14 sampai 16. Nah dengan fixture yang udah kelihatan ini, tim-tim yang bagus yang mana, yang jelek yang mana,
gue langsung aja akan ajak lu semua untuk ngeliat pemain-pemain mana yang juga punya fixture bagus tapi dibarengin dengan data yang oke juga. Nah ini dia adalah 4 pemain yang bisa dibilang watchlist gue untuk Game Week 14, bahkan mungkin sampai Game Week 16 ya. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena fixture-nya gampang dan juga ini adalah pemain-pemain dengan data yang menurut gue oke banget. Nah yang pertama di sini ada Almiron, yang kedua ada Anthony dari MU, 3 ada Skamaka, dan keempat ada Solanke. Walaupun Solanke di sini kalau kalian lihat secara data paling jelek di antara ketiga temen yang lain, tapi secara fixture di sini paling bisa dibilang oke ya, Tottenham dan juga Leeds kalau dibandingkan dengan Skamaka yang harus menghadapi MU yang kategorinya merah di FDR FPL kalian. Jadi itu secara forward ya, mungkin bisa lebih menarik Skamaka bahkan daripada Solanke, walaupun harganya pasti lebih mahal, cuma kalau kalian punya budgetnya why not. Tapi kalau midfield di sini ada Almiron juga Anthony yang bahkan fixture-nya sama-sama gampang. Cara underlying stats juga gampang banget. Tapi kalau kalian lihat di sini Almiron punya stats lebih bagus daripada Anthony dengan 5 gol plus assist-nya ditambah dengan non penalty XG dan juga non penalty XGI yang lebih bagus daripada Anthony itu sendiri. Nah, untuk kalian pasti banyak yang punya pertanyaan, gimana Almiron, Bang? Almiron menurut gue lagi inform banget. Kalau kalian lihat di sini gol plus assist-nya 5, non penalty XG dan non penalty XG juga kalau ditambah sekitar 5 gitu ya, 5 lebih. Jadi pastinya bisa dibilang dia lagi bagus banget, lagi efektif juga. Dan pertandingannya melawan Aston Villa dan juga Southampton. Southampton ini belum pernah clean sheet setahu gue. Dan Aston Villa juga walaupun kemarin lagi menang gitu ya, cuma kita harus lihat lagi Aston Villa seperti apa juga. Tapi menurut gue Almiron ini lagi inform banget ditambah dengan fixture yang bagus, jadi nggak ada salahnya buat kalian semua yang mau beli Almiron. Oke, jadi terakhir pastinya gue ingin membahas tim gue atau rencana transfer gue di Game Week 14 sampai bahkan Game Week 16 ke depan. Dimana sekarang gue belum melakukan transfer apapun, dengan tim gue masih sama seperti kemarin. Gue punya Pope, Cancelo, Trippier, Gehi, Martinelli, Foden, Salah, Zaha, Mitrovic, Haaland, dan juga Toni. Nah concern di sini adalah pastinya pertama kalau kalian lihat Walker Peters cedera panjang, merah nggak bakal gue pakai. Kemudian Haaland juga mendapat isu atau kabar bahwa dia knock gitu ya karena pertandingan UCL kemarin. Dan kita harus pastinya menunggu press conference lagi dari Pep. Cuma gue yakin Haaland ini harusnya bisa main. Kalau Foden juga gue agak sedikit ragu karena kemarin dia main cukup lama di UCL. Gue lumayan expect dia untuk di-sub sih. Dengan gue masih punya Andreas sebagai first sub gue, jadi nggak apa-apa banget. Dan pastinya untuk rencana transfer gue punya beberapa rencana transfer gitu ya, kayak gue bisa aja melakukan transfer Walker Peters ke Dalot atau misalkan ke White gitu dengan harganya masih kurang lebih sama, dengan fixture yang lebih bagus gitu daripada Walker Peters itu sendiri. Kemudian juga ada beberapa opsi lainnya kayak misalkan gue bisa pindahin Zaha ke Saka atau beberapa midfield lainnya kayak Almiron. Mitrovic, Toni gue pastinya pengen hold dulu dan sisanya gue rasa masih oke gitu ya. Tapi seperti yang gue bilang di depan video adalah dead end tim kita di Game Week 16 itu menarik banget. Dan menurut gue itu bisa jadi diferensial juga ya. Kayak di 2 Game Week terakhir itu bisa banget kita pilih tim atau pilih-pilih pemain yang diferensial karena pastinya kita bakal wildcard anyway di game ke-17. Jadi kita nggak usah pusingin gimana cara keluarin dia dan kita bisa attack banget pemain-pemain di game ke-16 itu. Jadinya gue berpikir untuk kemungkinan besar gue akan roll transfer karena di game ke depan mungkin gue akan melakukan transfer Mitrovic ke either Skamaka atau ke Solanke gitu ya. Jadinya gue pingin save lagi satu transfer itu. Untuk game week 16 nantinya gue punya 2 transfer atau bahkan gue pakai 2 transfernya di game week 15 itu. Jadinya gue punya 2 game week yang bisa gue attack untuk sebelum World Cup dan juga gue wildcard. Nah jadi kayak gitu aja video gue untuk sampai dengan game week 14 kali ini. Kalian kalau punya pertanyaan komen aja di bawah dan pastinya good luck juga untuk tim kalian. Semoga kalian dapat panel hijau di game week 14 ini. Dadah.